Assalamualaikum Pak Dedet. Waalaikumsalam Bu Wanti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dedet? Alhamdulillah Bu Wanti, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Dedet. Baiklah Pak Dedet, pada hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Ya Bu. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kita hari ini Pak? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Wanti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan hot pada coaching. Baik, berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya kepada coachingnya. Iya Bu. Dari 3 kompetensi tersebut Pak, mana kira-kira yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Dari 3 kompetensi, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan hot pada coaching. Mungkin yang akan saya kembangkan ada 2 Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan aktif kepada coaching Bu. Baik Pak Dedet, jadi Pak Dedet ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kira-kira indikator pencapaian apa yang akan Bapak capai? Pencapaian yang ingin saya Jadi ada 2 yang akan Bapak kembangkan ya Pak Iya, ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kira-kira indikator ketercapaiannya yang bagaimana yang akan Bapak capai? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan ini Bu, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching yang sudah dilakukan, dan dengan coaching tersebut dapat tahu bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkahnya Bu. Baik, jadi indikator kecapaian saat coaching sudah menemukan sendiri permasalahannya ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan melakukan coaching dengan sangat baik. Ya Bu, terima kasih kembali Bu Wan. Waalaikumsalam Pak Dedet. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Bu Moren ingin menyampaikan sesuatu ya. Ibu mau cerita apa Bu? Iya Pak Dedet, di sekolah saya melihat siswanya itu sering bosan Pak, karena saya memperhatikan rekan melakukan pembelajaran dengan ceramah. Padahal mereka bisa menggunakan sarana dan prasarana di sekolah seperti Infokus, lapangan yang luas bisa dijadikan media pembelajaran. Dan rekan-rekan guru tidak menggunakan sarana yang ada di sekolah, tetap aja menggunakan itu saja. Jadi banyak siswa yang bosan Pak Dedet. Oh baik Bu, berarti di sekolah Ibu Moren masih banyak ya guru yang menggunakan pembelajaran yang tradisional, yang kurang bervariatif. Ya betul Pak, pembelajarannya dengan metode ceramah. Kira-kira Bu Moren apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Di sini saya ingin melakukan perubahan, setidaknya ada sedikit perubahan di sekolah agar cara pembelajarannya menggunakan metode dan memanfaatkan sarana yang ada di sekolah Pak Dedet. Oh jadi Bu Moren ingin ada perubahan pada rekan-rekan Bu Moren. Perubahan seperti apa yang ingin Bu Moren harapkan? Perubahan yang saya harapkan yaitu rekan-rekan menggunakan metode yang bervariatif dengan maksimal Pak Dedet. Berarti itu pembelajaran bervariatif. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal levelnya ada 10 misalnya Bu Moren. Nah, kira-kira untuk di sekolah Bu Moren levelnya sudah sampai mana Bu? Mungkin di sekolah saya baru level 5 Pak Dedet, karena masih ada beberapa guru yang memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri menggunakan teknologi dan PowerPoint, dan sebagian besar juga masih menggunakan ceramah, tidak memaksimalkan sarana dan prasarana Pak Dedet.
baik Bu. Kira-kira di level berapa yang Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu? Kalau saya lihat level biasa-biasa saja, karena kita berusaha adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Jadi adanya perubahan dan mungkin di level 7 Pak Dedet. Di sini banyak juga guru yang antusias dan bingung harus dimulai seperti apa. Nah, kalau sudah begitu Bu Moren, sekarang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk membantu para guru tersebut melakukan perubahan pelajaran. Apa saja langkah-langkahnya Bu? Mungkin yang pertama mendiskusikan permasalahan dari rekan-rekan, mungkin adanya perubahan dalam pembelajaran. Sampai mana itu Jokong? Sampai mana lah? Nah, kalau sudah begitu Bu Moren, sekarang apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran Bu? Mungkin langkah yang saya lakukan yang pertama, diskusikan permasalahannya dari rekan-rekan, mungkin adanya perubahan dalam pembelajaran. Yang kedua, mungkin saya melakukan pendampingan atau monitoring Pak Dedet. Monitoring ya Bu? Selain monitoring, ada yang dilakukan dengan pelatihan atau dengan mengadakan workshop? Sepertinya mencakup skala besar bila dilakukan dengan pelatihan dan workshop Pak Dedet. Kayaknya di mentoring, karena di mentoring ini bisa melakukan perubahan Bu. Jadi kalau yang nanti sasarannya ikutan dari sekolah dan pelatihan ini belum ada dari diri sendiri. Kalau ya Bu, selain monitoring ada yang dapat Ibu lakukan dalam perubahan pada rekan-rekan Ibu? Sepertinya mencakup skala yang besar bila dilakukan dengan pelatihan dan workshop Pak. Kira-kira saat ini metode dan skala baginya yang mana baiknya? Kayaknya di mentoring, karena di mentoring ini bisa melakukan perubahan. Jadi kalau ada yang nanti sasarannya tuntutan dari sekolah dan pelatihan ini belum ada dari diri sendiri. Kalau mentoring ini dia betul-betul ada perubahan. Wah, baik Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Moren untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman yang jago IT Pak, mungkin nanti bisa membantu saya. Jadi kita akan menyamakan konsep dan membantu saya waktu mentoring. Oh, baik-baik Bu Moren. Nantinya akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru. Dari percakapan ini, apa kira-kira yang sudah Ibu dapatkan? Saya sedikit ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak pada rekan-rekan dan perubahan penyampaian materi pada siswa. Jadi yang saya ambil adalah dengan cara mentoring. Wah, bagus itu Bu. Mungkin sampai di sini percakapan kita ya Bu. Dan lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih Pak Ya, Dedet. sama-sama Bu Moren. Pak Dedet, bagaimana coachingnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Wanti berjalan dengan baik dan lancar Bu. Jadi dari hasil observasi tadi ada beberapa yang akan saya tanyakan. Ya Bu. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dan indikator yang diinginkan? Selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, dengan cara menanyakan tujuan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi untuk menemukan permasalahannya Bu. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Iya Bu. Dan dari yang saya amati juga ada beberapa catatan nih buat Pak Dedet. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Dedet sudah berhasil memberikan dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching dan apa rencana yang dapat dilakukan dengan baik. Dan saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coachingnya. Sudah fokus sekali terhadap coachingnya ya Pak ya. Di situ Bapak sudah ada presentasi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, dan tentunya Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali ya Pak Dedet ya. Semoga untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan lancar lagi ke depannya, dan diberikan kemudahan kepada coaching dan diberikan kemudahan untuk coaching selanjutnya. Oh ya Pak, ada satu lagi untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Dari yang sudah saya praktekkan tadi, kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami
yaitu memahami alur tirta, Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi dari yang sudah dilakukan. Baik, Pak Deden ingin mendalami lagi atau memahami lagi proses alur tirta ini ya Pak ya. Iya, Bu. Semoga dengan begitu Bapak dapat mengembangkan alur tirta ini lebih baik lagi ke depannya. Iya, Bu. Baik Pak, sudah melakukan tanya jawab observasi dan proses coaching alur tirta saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedet, bagaimana coachingnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Wanti berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Jadi dari hasil observasi tadi ada beberapa yang akan saya tanyakan. Ya, Bu. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dan indikator yang diinginkan? Selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta dengan cara menanyakan tujuan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi untuk menemukan permasalahannya, Bu. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Iya, Bu. Dan dari yang saya amati juga ada beberapa catatan nih buat Pak Dedet. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Dedet sudah berhasil memberikan dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching dan apa rencana yang dapat dilakukan dengan baik. Dan saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coachingnya. Sudah fokus sekali terhadap coachingnya ya Pak ya. Di situ Bapak sudah ada presentasi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, dan tentunya Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali ya Pak Dedet ya. Semoga untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan lancar lagi ke depannya, dan diberikan kemudahan kepada coaching dan diberikan kemudahan untuk coaching selanjutnya. Oh ya Pak, ada satu lagi untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Dari yang sudah saya praktekkan tadi, kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami yaitu memahami alur tirta, Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi dari yang sudah dilakukan. Baik, Pak Deden ingin mendalami lagi atau memahami lagi proses alur tirta ini ya Pak ya. Iya, Bu. Semoga dengan begitu Bapak dapat mengembangkan alur tirta ini lebih baik lagi ke depannya. Iya, Bu. Baik Pak, sudah melakukan tanya jawab observasi dan proses coaching alur tirta saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedet. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian. Coach dengan coachee akan saya amati nanti dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coachee. Dan juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Baiklah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Dedet. Oh begitu Bu Moren. Iya. Kemudian indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu terhadap proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam permasalahan. Oh begitu Bu Moren. Silakan Ibu nanti melakukan coaching pada coachee-nya. Ya, terima kasih Pak Dedet. Sama-sama Bu Moren. Wanti, Waalaikumsalam Bu Moren. bagaimana kabarnya hari ini Bu Wanti? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Wanti. Saya dengar Bu Wanti ada yang ingin disampaikan gitu? Iya Bu, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oh iya. Tetapi kita tidak lama-lama ya Bu, cukup 15 sampai 20 menit saja.
untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Bagian apa yang ingin Bu Wanti sampaikan? Begini Bu, ini tentang permasalahan guru-guru di sekolah saya. Saya perhatikan Bu, dari tahun ke tahun metode yang beliau pakai itu masih itu saja. Jadi mereka masih menggunakan metode konvensional, hanya dengan metode ceramah saja. Sedangkan pada saat ini kan sudah semakin canggih ya Bu ya, IT sudah semakin meluas. Jadi tetapi guru-guru tersebut tidak mau merubah metode yang digunakannya, sehingga pembelajaran ini tidak bervariasi Bu. Oh begitu ya Bu Wanti. Saya garis bawahi seperti ini ya Bu ya. Jadi permasalahan Bu Wanti ini, pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu ini kurang bervariatif, begitu ya Bu? Betul Bu, pembelajarannya kurang bervariatif, sehingga menggunakan metode pembelajaran yang begitu lama saja Bu. Oh baiklah Bu Wanti. Jadi inti dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Wanti dapatkan? Dari inti pembicaraan kita pada kali ini yaitu Bu, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya Bu, yang terkhusus sekali dalam penyampaian materi pembelajaran ini. Oke Bu Wanti. Jadi yang Bu Wanti harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Wanti dapatkan? Saya ingin penyampaian pembelajaran ini menggunakan metode yang bervariasi, dan juga media pembelajarannya lebih bervariasi lagi, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti saat sekarang ini ya Bu ya, Quizizz, Wordwall, yang lagi semarak dibicarakan pada dunia pendidikan kali ini ya Bu ya. Jadi dengan menggunakan media-media tersebut, saya berharap semoga pembelajaran di kelas, di semua kelas di sekolah saya itu bisa diwujudkan. Oh, jadi Bu Wanti ini saya sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariatif menggunakan metode media. Jadi model itu bisa dikatakan kondisi yang idealnya ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu ini berada di level berapa Bu? Kira-kira kalau di sekolah saya itu sekitar di level 4 lah Bu Moren. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-gurunya, guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya sedikit sulit Bu, sehingga saya masih menganggapnya masih di level 4. Oke, di level 4 ya Bu Wanti. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Wanti? Mungkin harapan saya Bu, dari level 4 ini saya inginnya meningkatkan, tentunya kita ke level yang lebih tinggi ya Bu ya. Tapi dengan keyakinan saya juga optimis mungkin hanya sampai di level 7 saja Bu. Karena kalau untuk mencapai level yang lebih tinggi itu sedikit sulit Bu. Sehingga membuat guru-guru senior itu harus dengan secepatnya melakukan perubahan. Oke, bagus sekali Bu Wanti. Jadi dari level 4 tadi kita naikkan dia ke level 7. Jadi kira-kira apa usaha yang Ibu Wanti lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu, apa rencana saya ke depannya, apa yang saya ingin lakukan sehingga saya melakukan perubahan ini dan membuat berbagai macam kegiatan serta mentoring seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru tersebut secara face to face, tetapi bergantian gitu. Oke Bu Wanti. Jadi untuk mentoring Ibu akan rencanakan atau pendampingan. Selain itu ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pernah Ibu lakukan di sekolah dan teman-teman Ibu nyaman dengan penyampaian materi yang Bu Wanti lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga nanti akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah kegiatan latihan atau workshop ya Bu ya. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media bervariasi. Oke Bu Wanti. Sudah merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan workshop. Untuk itu kira-kira apa yang Bu Wanti cepat terselesaikan? Kira-kira yang mana nih Bu yang akan Ibu selesaikan dahulu? Sepertinya yang mentoringnya Bu, kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan ya Bu ya, waktu yang matang, waktu yang tidak hanya sebentar, kemudian biayanya juga pasti juga tidak sedikit.
Iya, kita harus mencari narasumber ya Bu. Iya. Jadi menurut saya untuk lebih nyaman yang untuk guru adalah mentoring. Jadi menurut saya ya Bu, untuk yang lebih nyaman bagi guru itu memang mentoring Bu. Oke Bu, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring yang dilakukan ini memerlukan bantuan di mana ini Bu? Ada sih Bu, mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan guru di sekolah saya yang memang ahli dalam bidang IT ini Bu, yang mengerti dengan metode-metode yang lagi viral sekarang, Quizzes atau Word itu, dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif yang ada di sekolah saya. Dan saya memanggil orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut. Oke, jadi Bu Wanti ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi dengan rekan kerja. Kira-kira kapan akan Ibu Wanti lakukan? Perkiraan saya harus melakukannya dengan secepat mungkin Bu, atau besok saya akan lakukannya. Saya akan mencoba berkoordinasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Wanti, bagus sekali ya Bu. Kira-kira Bu Wanti, percakapan kali ini apa sih yang Ibu Wanti dapatkan? Dari percakapan kita beberapa menit yang lalu ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya. Dengan cara adanya kegiatan mentoring ini, kemudian dibantu juga dengan kegiatan-kegiatan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan pembelajaran yang bervariasi. Alhamdulillah ya Bu Wanti, Bu Wanti sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pada pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke Bu Wanti, saya tunggu ya dari Bu Wanti yang sudah melakukan monitoring dan cerita lagi. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin rencana-rencana Bu Wanti dengan mentoring, berkolaborasi dengan teman dapat berjalan dengan lancar. Oke Bu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu Ibu berbagi dengan saya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada hari ini dapat bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung saja hubungi saya ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu Wanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Moren. Waalaikumsalam Pak Dedet. Bu Moren, tadi Ibu sudah melakukan coaching terhadap Bu Wanti. Sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan masalah observasi Bu. Apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di sini saya sudah melakukan coaching alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan sehingga menemukan permasalahan dan solusinya. Oke, kalau begitu Bu Moren, saya sebagai observer coaching. Oke Bu Moren, saya sebagai observer coaching. Tadi Ibu Moren dengan Ibu Wanti sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya, dan juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan Bu Moren sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Wanti sehingga Bu Wanti dapat menemukan solusi dari permasalahan, dan coachingnya tadi sudah sesuai menurut saya dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan Bu Moren? Kompetensi yang saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses cerita supaya coaching lebih baik lagi Pak Dedet. Udah ya Bu, kita sudah melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik tugas 2.3 demonstrasi kontekstual. Saya Maya Yulianingsi dari SLB Negeri 1 Harau, dan rekan saya Harnita dari SMA N2 Harau. rekan Saya Deswanti SPD berasal dari UPTD SD Negeri 02 Mungo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Wanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nita? Alhamdulillah sehat.
Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, baru bisa merespon permintaan Ibu untuk kita berjumpa pada hari ini. Dan sekarang baru bisa saya menemui Ibu. Dan kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Iya, ada Bu sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu. Iya. Jadi ada nih yang mau disampaikan ke Bu Anti, yaitu saya lihat ya anak zaman sekarang ini sangat kurang sekali etikanya dalam misalnya bertamu gitu ya Bu ya, pergi ke rumah temannya misalnya kan, pergi ke rumah saudaranya. Nah jadi anak-anak zaman sekarang ini hmm, ketika dia bertamu itu ya memang seperti tamu aja gitu. Kalau kita sebaiknya ya Bu Wati ya, kita kan jadi tamu itu kan hanya sebentar. Nah setelah itu kita kan udah seperti tidak tamu lagi gitu ya. Bagaimana apa yang dilakukan oleh teman kita di rumahnya misalnya kan, kita sudah menganggap seperti rumah lah. Apapun yang dilakukan teman, kita akan membantunya gitu. Nah kalau anak zaman sekarang kan berbeda nih Bu Anti ya. Dia pergi ke rumah temannya itu ya seperti tamu aja terus. Nah selalu ingin diladeni gitu ya. Iya. Nah jadi saya mau ini ya, bagaimana caranya supaya anak zaman sekarang itu peka lah gitu ya Bu ya, peka dan tahu bagaimana etika dengan bertamu dan berkunjung atau nginap lah di rumah orang gitu, di rumah temannya gitu. Baik Bu Nita, dari misalnya sudah Ibu ceritakan tadi bagaimana etika bertamu anak-anak zaman Iya. sekarang. Lalu dari permasalahan itu Bu, kira-kira apa rencana Ibu yang Ibu susun sebelumnya dalam keresahan ini? Oke. Nah jadi dalam diskusi ini saya ingin mendapatkan ya, kira bagaimana sih caranya supaya anak-anak ini peka lah terhadap dan tahu gitu ya etika eh, ke rumah teman gitu ya Bu ya. Nah jadi saya bingung nih bagaimana nih caranya menyampaikan supaya anak-anak ini berubah. Nah gitu, anak ini berubah dan tidak seperti itu lagi gitu. Kira-kira dari rencana yang sudah Ibu rancang ya, Iya. apakah sudah ada gambaran ketercapaiannya atau belum? Eh, ya kalau saya posisikan ya Bu ya dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau saya lihat ya, ini anak-anak ini kalau saya perkirakan dari 1 sampai 10 mungkin mereka ini berada di posisi 5 kayaknya. Jadi jika Ibu Nita posisikan dari skalanya Iya. 1 sampai 10, anak-anak Ibu masih berada di posisi 5 Iya, gitu iya. ya. Kemudian kekuatan dan kelebihan apa yang Ibu rasakan untuk mencapai rencana Ibu tersebut? Oh, iya. Nah mungkin yang bisa saya lakukan yaitu salah satu ya kalau mereka ini rame ya Bu ya, mungkin saya juga bisa kayaknya memberikan materi kayaknya di kelas Bu ya, terkait dengan topik itu mungkin ketika berkunjung atau bertamu mungkin. Eh, Selain itu mungkin ya kalau sifatnya ini 1 atau 2 orang gitu ya, mungkin saya juga bisa mungkin memanggilnya secara pribadi kayaknya Bu. Dari yang Ibu utarakan tadi, Ibu memberikan materi, memanggilnya secara face to face. Kira-kira ada nggak Bu peluang yang bisa Ibu ambil dari permasalahan ini? Eh, Mungkin peluang yang dapat diambil ya Bu ya. Mungkin peluangnya ya mungkin sepertinya saya harus meluangkan waktu banyak kayaknya Bu Anti ya, meluangkan waktu sesegera mungkin ya bagaimana nanti anak ini mendapatkan pemahaman dan mereka ini bisa berubah gitu ya dari pola yang lama ke pola yang baru gitu. Cukup bagus ya Bu ya, peluang yang akan Ibu ambil itu. Namun kira-kira dengan Ibu meluangkan waktu Ibu lebih banyak, memberikan motivasi kepada anak itu, memberikan arahan,
Kira-kira ada tidak Bu hambatan-hambatan lain yang Ibu rasakan yang mungkin akan menghalangi rencana-rencana Ibu ini dan tidak akan mencapai tujuan yang akan Ibu capai? Ya, mungkin ya kalau hambatan ya Bu ya. Kalau saya lihat hambatannya adalah ini penilaiannya kayak Bu ya. Nanti setelah kita memberikan materi atau pemahaman ya terkait yang akan kita inginkan tersebut, kita perlu terus mengamati gitu ya, mengamati apakah materi yang sudah kita berikan, pemahaman yang sudah kita berikan itu apakah dia laksanakan atau tidak gitu, apakah dia terapkan atau tidak gitu. Baik, Mungkin seperti itu. berarti langkah Ibu seperti itu ya. Kira-kira itu kan solusi Ibu yang satu tadi ya. Kira-kira Ibu ada opsi yang lainnya atau tidak? Seandainya opsi yang tadi itu tidak tercapai atau bagaimana? Oke. Nah mungkin opsi yang lain ya, mungkin menurut saya sini mungkin saya perlu kerjasama kayaknya. Perlu kerjasama dengan orang tua, mungkin orang tua di rumah, atau mungkin orang tua mungkin ketika dia berkunjung mungkin ke rumah temannya gitu ya. Mungkin saya perlu bekerja sama dengan orang tua tersebut, bekerja sama bagaimana kita ini sama-sama mengajak anak ini supaya apa ya caranya ini berubah gitu ya. Nah jadi nanti mungkin saya perlu kerjasama kayaknya dengan orang tua. Baik Bu Wanita, itu sangat bagus sekali rencana yang